salam sejahtera untuk kita semua, pimpinan dan seluruh anggota Komisi 6 yang saya hormati, Saudara para mitra, Pak Honesty, Direktur Utama Bio Farma, Pak David, Pak Mari, Pak siapa Pak namanya Pak Inuki, Pak Heri, dan seluruh para direksi yang hadir. Pertama, yang memang ini akhirnya Bio Farma menggendong seluruhnya. Saya lihat kok Bio Farma tadi untungnya besar gitu ya, tapi kok jadi kecil di konsolidasi. Berarti yang lain masih rugi. Kimia Farma masih rugi, kemudian Indo Farma masih rugi, apalagi Inuki. Inuki itu antara omset dan ruginya sama. Omset dan rugi sama gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya ini harus ada trigger dan roadmap yang lebih jelas, Pak Honesty, karena kalau melihat terhadap industri-industri farmasi di negara lain, hebat-hebat gitu. Dan tentu peluangnya bagi kita marketnya ya cukup besar. Dan bahkan kalau kita bisa melihat bagaimana jangkauan marketingnya Kimia Farma sudah luar biasa. Kimia Farma itu saya tuh kok agak bangga gitu ya, agak bangga lah ya. Jadi jangan terlalu bangga sebenarnya, agak bangga. Kalau lewat kemanapun saya ketemu Kimia Farma, ketemu gitu. Tapi jarang sekali saya melihat orang antrian di Kimia Farma. Nah ini bagaimana caranya menciptakan orang antri di Kimia Farma, satu itu. Sehingga betul-betul Kimia Farma adalah menjadi outlet pembelian obat yang berkualitas, yang publik menganggap ini adalah memang sudah tepat kalau membeli obat di Kimia Farma. Masa kalah misalkan dengan apotek-apotek yang kecil-kecil gitu. Karena dari sisi tempat, dari sisi outlet, saya kira sudah bagus ya, sudah kelihatan menjadi outlet yang memadai lah untuk punya klaster sendiri gitu. Nah, kalau Kimia Farma sudah bisa menjangkau marketing sampai kepada level yang tingkat lebih mikro, dan tadi bahwa ada produk-produk yang diproduksi baik di Bio Farma maupun di Indo Farma, maka mungkin ke depan nanti Nuki ada inovasi lain yang ini bisa dijual. Menurut saya ini yang harusnya tidak lagi mengeluarkan biaya marketing, biarkan saja nanti simpan di Kimia Farma gitu, baik untuk marketing maupun penjualan. Jadi Farma bisa efisiensi dari sisi marketing, Bio Farma juga bisa efisiensi dari sisi marketing. Seluruh produk bisa ditampung di outlet dan melalui sistem marketingnya Kimia Farma gitu. Ya, ke location. Karena juga kan sudah terkonsolidasi juga gitu untuk financial report kan sudah terkonsolidasi. Nah kalau ini dilakukan saya akan memangkas biaya yang sangat besar, termasuk memanfaatkan Kimia Farma sebagai pelayanan kesehatan yang mungkin ke depan bisa juga untuk melakukan vaksinasi di Kimia Farma. Sekarang kan belum ya, di Kimia Farma kan belum. Sudah. Nah ini yang harus disosialisasikan ke depan, sehingga orang juga nggak lari-lari. Ada yang mencari vaksin sampai ke tempat-tempat jauh, puskesmas yang jauh, padahal ya datang aja ke Kimia Farma. Menurut saya juga harus dijadikan strategi bisnis ke depan, sehingga betul-betul pembentukan holding ini menjadi sebuah satu kesatuan terhadap langkah-langkah strategis ke depan. Yang kedua, saya tuh khawatir justru dengan Bio Farma. Sekarang masih untung sekitar 1,9 triliun. Betul ya Pak ya? 1,5, cuma digerus oleh kerugian sehingga hanya 900 miliar netnya. Nah, saya tuh khawatir ketika produksi vaksinnya dibesar, lantas sekarang kan di dunia saja kepercayaan terhadap vaksin farmasi besar dunia ini kan menurun juga.
Saya pernah juga waktu saya keluar negeri, dia mengatakan mereka rakyat mereka ya, tidak menyebutkan negara, bahwa sudah tidak percaya lagi dengan vaksin. Karena dengan vaksin itu mereka masih tertular gitu. Nah kalau dengan vaksinasi mereka masih tertular, ya buat apa juga harus vaksin? Ya lebih baik mereka tertular dan setelah itu herd immunity-nya tercapai gitu. Nah oleh karena itu saya khawatir bahwa justru keuntungan Bio Farma yang saat ini itu merupakan pencadangan dari produksi vaksin, bukan keuntungan murni. Karena dalam sistem keuangan perusahaan saya tahu biasanya pencadangan masuk kepada pendapatan. Sehingga ini yang saya khawatir kalau sumber daya kapitalnya banyak dialokasikan untuk biaya yang semakin permintaannya menurun, padahal penugasannya semakin diperbanyak, ini yang menurut saya akan menggerus terhadap keuntungan perusahaan ke depan. Oleh karena itu, ini yang harus mendapatkan perhatian. Yang ketiga, saya setuju lah Kimia Farma ini konsentrasi ke bahan baku. 90% waktu itu mungkin sekarang tinggal 85%, karena 5% Kimia Farma mampu untuk membuat bahan baku yang di Cikarang itu. Nah ini yang menurut saya tingkatkan saja terus di situ, supaya betul-betul ke depan paling tidak mencapai ya 50% sudah bagus, sehingga bisa mengendalikan terhadap kebutuhan bahan baku farmasi di dalam negeri. Itu sama, ya menurut saya inovasi aja ke produk-produk lain. Masih bisa banyak. Kalau Kimia Farma masih kepada bahan baku, kemudian kepada penjualan dan outlet, Bio Farma mungkin kepada obat-obatan, Bio Farma kepada kebutuhan yang sekarang sebetulnya masih bisa mengcover terhadap itu. Banyak kebutuhan rumah tangga yang basisnya adalah higienis. Ini yang bisa ditawarkan oleh Bio Farma ke depan itu. Penugasan untuk obat-obat yang sifatnya tadi virus dan sebagainya, mestinya lebih jelas MOU-nya. Ini kan dari awal sebetulnya pada waktu saya dirawat di rumah sakit itu, karena COVID saya juga mengatakan, ini hati-hati. Jangan sampai penugasan ini justru membebani terhadap BUMN. Bagi pemerintah sangat bagus karena tanggap daruratnya begitu cepat, tanggap daruratnya efektif. Tetapi bagi korporasi berat, karena apa? Tidak ada penugasan yang selaras dengan memberikan dukungan kapitalnya. Nah, oleh karena itu menurut saya Pak Honesty di tiga farmasi ini, tiga farma ini, Bio Farma, coba disatukan, dikonsolidasikan juga strateginya gitu loh, jangan masing-masing. Kalau ini kan saya melihat masing-masing aja. Honesty juga punya tanggung jawab, meski sebagai holding Bio Farma, tetapi juga sebagai korporasinya Bio Farma juga nggak boleh rugi, karena ini kan konditor gitu. Nah, karena itu saya bagaimana dikonsolidasikan gitu, sehingga kemudian bisa menjadi kekuatan. Front lainnya ada di Kimia Farma, ya kita Kimia Farma menjadi subjek face-to-face kontaknya dengan publik gitu. Nah, di belakangnya ada Bio Farma dan Kimia Farma. Kepada industri nuklir, saya pernah bahas lah, waktu saya pimpinan Komisi 7, saya bahas dengan Batan, itu terkait dengan industri nuklir, Pak. Yang sebetulnya kan di rumah sakit itu sekarang banyak dibutuhkan, yang industri berbasiskan nuklir itu. Artinya, ini kan bisa diambil gitu. Paling tidak, mungkin sinergi BUMN-nya bisa kita ambil dulu di rumah sakit BUMN yang basisnya nuklir, bisa nanti melalui PT Inuki. Supaya hidup dulu lah gitu. Daripada sekarang nggak jelas memproduksi kepada pihak BRIN yang juga tidak memberikan ruang yang lebih luasa untuk Inuki bisa bangkit. Ya menurut saya harusnya sekarang belok arah gitu. Jangan juga berkutat di situ saja, belok arah aja. Karena di rumah sakit juga ada. Dulu pada waktu saya memimpin itu, saya meminta untuk Batan segera ekspansi masuk untuk mengambil
posisi-posisi strategis, mengambil opportunity-nya di setiap rumah sakit yang membutuhkan terhadap industri nuklir. Nah ini karena penanganannya kan khusus, tidak boleh sembarangan. Seperti penanganan bahan peledak, bahan-bahan nuklir ini kan juga harus ditangani secara khusus, sehingga tidak bisa saya ngomong persoalan inuki dengan Kimia Farma misalkan. Ini yang harus kita bangun gitu. Benar sekali saya menerima kedua Pak, saya sampaikan di sini. Keduanya dari Persatuan Dokter Umum dan Dokter Gigi Mitra Kimia Farma. Jadi sampai saat ini mereka masih menolak terhadap kerjasama kemitraan karena memang ada beberapa aspek yang tentu ini tidak sesuai dengan harapan mereka. Mereka menyampaikan bahwa dokter umum dan dokter gigi telah bekerja sama dengan Kimia Farma sejak sebelumnya ada Kimia Farma Diagnostika ya. Dan dokter umum dan dokter gigi ini juga merintis kliniknya Kimia Farma dari nol. Bahkan dokter gigi juga menyiapkan alatnya sendiri. Jadi kalau sudah seperti ini, menurut saya perkuat saja kerjasama ini dengan baik. Jangan ada friksi-friksi lain, karena pada akhirnya nanti Kimia Farma yang rugi. Dudukan kembalilah dengan mereka, sebelum kemudian ini menjadi persoalan baru yang akhirnya justru prospek ini ditangkap oleh pihak lain. Itu Pak David, saya yakin Bapak David paham ini. Saya tidak perlu menyampaikan seluruh surat yang disampaikan ke saya, tapi intinya ya nanti di WA. Saya baru kenal dengan Pak David hari ini, gitu. Sejak 9 bulan gitu. Karena saya nggak jadi ikut spek ke tempatnya Pak David. Tapi kalau dengan Pak Honosi saya sudah CS banget gitu ya, jadi CS banget gitu. Karena sejak awal jadi kemitraan Pak Honosi lagi ketemunya. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.